Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan hasil dari makalah kami yang berjudul Evaluasi Pencegahan KEP pada Balita di Wilayah Pesisir Belawan, yang mana dilatar belakangi oleh kekurangan energi protein atau disingkat KEP. Merupakan salah satu bentuk masalah gizi kronis yang masih banyak ditemukan pada balita di Indonesia. KEP berdampak serius terhadap tumbuh kembang anak, baik dari segi fisik, mental, maupun kecerdasan, serta meningkatkan risiko kesakitan dan kematian. Wilayah pesisir seperti Belawan di kota Medan ini memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah. Namun, ironisnya masih ditemukan kasus balita yang mengalami kekurangan gizi, khususnya KEP. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan orang tua, terbatasnya akses terhadap pemerintah dan pangan bergizi, pola asuh yang kurang tepat, serta kondisi ekonomi. Pemerintah dan berbagai lembaga telah menjalankan program pencegahan KEP seperti pemberian makanan tambahan atau PMT, penyuluhan gizi, pelayanan kesehatan melalui posyandu. Namun, hingga kini efektivitas program-program tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan di wilayah pesisir Belawan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap upaya pencegahan KEP pada balita di wilayah ini sangat penting dilakukan. Evaluasi seperti bertujuan untuk menilai sejauh mana intervensi yang telah dilaksanakan mampu mengurangi kasus KEP, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang pembaikan agar program ke depan menjadi lebih efektif, kontekstual, dan berkelanjutan. Adapun tujuan penelitian ini untuk menilai status gizi masyarakat di Belawan, menganalisis faktor penyebab KEP, mengevaluasi program pencegahan KEP yang telah dijalankan, memberikan rekomendasi perbaikan, dan penguatan intervensi. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tingkat kejadian kekurangan energi protein atau KEP pada balita serta faktor-faktor yang memengaruhi di wilayah pesisir Belawan. Populasi dalam penelitian ini ada balita berusia 5 sampai 59 bulan yang tinggal di wilayah pesisir Belawan. Sebanyak 10 responden orang tua dari balita yang dianggap representatif untuk menggambarkan kondisi KEP di wilayah tersebut. Adapun hasil pembahasannya seperti penilaian status gizi masyarakat di wilayah pesisir Belawan. Wilayah pesisir Belawan ini dikenal sebagai kawasan padat penduduk dengan karakteristik ekonomi menengah ke bawah. Tingkat konsumsi pangan bergizi masih tergolong rendah, terutama di kalangan balita, ibu hamil, dan lansia. Penilaian status gizi masyarakat sangat penting untuk mengetahui tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta sebagai dasar pencernaan program intervensi gizi. Mengukur status gizi masyarakat berdasarkan indikator antropometri, asupan makanan, dan data kesehatan metode penilaian status gizi. Adapun antropometri digunakan untuk menilai status gizi berdasarkan ukur tubuh seperti balita, berat BB per U, tinggi badan menurut umur atau TB per U, berat badan menurut tinggi badan, BB per TB, dan indeks massa tubuh IMT. Orang dewasa IMT atau indeks massa tubuh, lingkar lengan atas atau LLA, dan lingkar perut. Nah, adapun seperti survei konsumsi makanan dilakukan dengan 24 Historical and Food Frequency Questionnaire atau FFQ untuk mencegah pola konsumsi kecukupan zat gizi seharian atau energi, protein, vitamin, mineral. Penilaian dilakukan pada berbagai kelompok umur dan jenis kelamin. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. 3. Status biokimia dan kesehatan. Bila kemungkinan dapat dilakukan uji darah atau HB dan albumin untuk mendeteksi anemia atau defisiensi protein. Observasi terhadap kebiasaan makan, sanitasi, dan kebersihan lingkungan. 4. Wawancara dan observasi dilakukan terhadap ibu rumah tangga, kader posyandu, dan tokoh masyarakat untuk menggali perilaku konsumsi, kesadaran gizi, dan hambatan ekonomi atau sosial.
Adapun kekurangan energi protein atau KEP masih menjadi masalah gizi utama di wilayah pesisir Belawan, khususnya pada balita dan kelompok rentan lainnya. Meskipun wilayah ini kaya akan sumber daya laut, masalah KEP tetap terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Berikut adalah analisis penyebab utamanya, yaitu 1. Faktor sosial ekonomi, yang dimana pendapatan keluarga yang rendah, terutama di kalangan nelayan dan buruh harian, menyebabkan daya beli terhadap pangan bergizi sangat terbatas. Pengeluaran rumah tangga lebih difokuskan pada kebutuhan pokok lain seperti perumahan dan transportasi, bukan makanan berkualitas. Harga ikan segar dan protein hewani lainnya tidak selalu terjangkau oleh masyarakat lokal karena sebagian besar hasil laut dijual keluar daerah. 2. Rendahnya pengetahuan pendidikan gizi, yang dimana ada tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, masih rendah, sehingga pemahaman tentang kebutuhan gizi anak kurang optimal. Kurangnya informasi gizi menyebabkan keluarga sering memberi makanan tinggi karbohidrat seperti nasi dan mie instan, tapi rendahnya protein, vitamin, dan mineral. Masih banyak mitos makanan kebiasaan makan yang tidak sehat di lingkungan masyarakat pesisir. 3. Akses terbatas terhadap pangan bergizi, yang dimana ketersediaan pangan bergizi belum merata meskipun dekat dengan laut, terutama dalam hal sayuran, buah, dan susu. Minimnya fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil laut menyebabkan ikan cepat rusak dan tidak dikonsumsi yang langsung oleh warga. Ketergantungan pada makanan olahan dan hasil laut asin atau rendah protein berkualitas menjadi kebiasaan. 4. Lingkungan dan kesehatan. Sanitasi lingkungan yang buruk, air bersih yang terbatas, serta tempat tinggal yang padat meningkatkan resiko penyakit infeksi atau seperti diare dan ispa pada balita. Infeksi berulang menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi yang memperparah kondisi KEP. Minimnya akses layanan kesehatan dan posyandu membuat pemantauan pertumbuhan anak sering terabaikan. 5. Kurangnya intervensi gizi berkelanjutan. Program intervensi seperti pemberian makanan tumbuh, PMT, edukasi gizi, dan fortifikasi makanan belum merata atau tidak berkelanjutan. Koordinasi lintas sektor atau kesehatan, pangan, pendidikan belum maksimal dalam menangani gizi di komunitas pesisir. Untuk mengevaluasi pencegahan kekurangan energi protein atau KEP pada balita di wilayah pesisir Belawan, perlu dilakukan evaluasi terstruktur dan menyeluruh terhadap program, kegiatan, serta hasil yang telah dicapai. Berikut adalah langkah-langkah dan indikator yang dapat digunakan. 1. Evaluasi input atau sumber daya dan perencanaan. Apakah tersedia anggaran khusus untuk intervensi gizi di daerah pesisir? Apakah ada tenaga gizi atau kader posyandu yang terlatih? Apakah tersedia bahan makanan tambahan atau PMT dan suplemen yang cukup? Ketersediaan alat ukur gizi atau timbangan, pengukur tinggi badan, KMS, di posyandu atau pos kesehatan desa. 2. Evaluasi proses atau pelaksanaan dan program. Seberapa rutin posyandu melakukan penimbangan dan pemantauan balita? Apakah edukasi gizi diberikan secara berkala kepada ibu balita? Apakah program pemberian makanan tambahan atau PMT berjalan sesuai sasaran atau balita gizi kurang? 3. Evaluasi output atau capaian kegiatan. Persentase balita yang mengikuti penimbangan rutin setiap bulan. Jumlah ibu yang telah mengikuti kelas edukasi gizi, presentasi keluarga yang mengadopsi pola makan lebih seimbang, jumlah balita yang mendapat PMT secara berkelanjutan. 4. Evaluasi outcome atau dampak jangka menengah. Penurunan angka balita dengan berat badan di bawah garis merah BB per umur atau 2 sampai dengan penurunan prevalensi stunting dan wasting di wilayah tersebut. Peningkatan jumlah balita yang memiliki status gizi normal selama 6-12 bulan terakhir. Peningkatan rata-rata konsumsi protein harian berdasarkan hasil survei konsumsi makanan. 5. Evaluasi dampak atau impact jangka panjang, yang dimana ada peningkatan kualitas kesehatan anak secara umum, peningkatan kemampuan belajar dan aktivitas balita, penurunan angka kematian balita akibat malnutrisi. 1. Peningkatan edukasi gizi kepada ibu dan keluarga, di mana ada
mengadakan penyuluhan rutin tentang pentingnya protein hewani dan nabati, pemberdayaan kadar posyandu sebagai agen edukasi gizi dan lingkungan setempat, membuat edukatif sederhana tentang menu gizi seimbang dengan bahan lokal. 2. Optimalisasi program pemberian makanan tambahan atau PMT, yang dimana menyediakan PMT berbasis bahan pangan lokal bergizi tinggi seperti ikan, tempe, telur. Menyesuaikan PMT dengan kebutuhan spesifik anak, berat badan, usia, dan status gizi. Ada monitoring berkala terhadap penerimaan PMT untuk melihat efektivitas. 3. Pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal mendorong keluarga untuk mengonsumsi hasil laut sendiri, bukan hanya menjualnya. Mengembangkan kebun keluarga atau urban farming untuk memenuhi kebutuhan sayur dan buah. Pelatihan pengolahan ikan sederhana untuk meningkatkan nilai gizi dan daya simpan. 4. Peningkatan layanan posyandu dan fasilitas gizi, yang dimana ada memperkuat fungsi posyandu sebagai pusat deteksi dini gizi buruk, penyediaan alat ukur gizi standar atau timbangan digital pengukur tinggi badan, pelatihan kadar posyandu dalam identifikasi dan tidak lanjut kasus KEP. Nah, kesimpulannya sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis dan penilaian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kekurangan energi protein atau KEP pada balita di wilayah pesisir Belawan masih menjadi masalah gizi yang signifikan. Sebagian besar balita menunjukkan tanda-tanda gizi kurang, seperti berat badan di bawah standar dan pertumbuhan yang terhambat atau stunting. Faktor-faktor utama yang menyebabkan KEP meliputi: 1. Rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga yang membatasi kemampuan keluarga untuk membeli makanan bergizi. 2. Kurangnya pengetahuan gizi orang tua, khususnya ibu, yang berpengaruh pada pola makan balita. 3. Akses pangan bergizi yang terbatas meskipun wilayah pesisir memiliki pangan laut yang melimpah. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.